Tak berani diberitakan oleh media Israel, ternyata banyak tentara Israel yang tewas hingga tak terduga jumlahnya. Ratusan bahkan ribuan dilaporkan tewas, yaitu pasukan Zionis di tahun 2022 lalu di wilayah pendudukan. 145 dari jumlah tersebut adalah pasukan rezim Zionis Israel dan sisanya adalah Zionis. Radio militer rezim Zionis mengutip statistik Kementerian Peperangan rezim ilegal ini menyebutkan bahwa 59 tentara dihabisi dalam operasi militer tahun lalu, tepatnya 2022. Pada tahun 2022, puluhan hingga mencapai 100 tentara Israel cacat tempur juga meninggal dunia karena mengalami cacat parah, dan mereka akan ditambahkan ke jumlah resmi korban. Jumlah resmi tentara Israel yang terbunuh tahun lalu adalah hampir 200 orang, kata radio militer Israel kemarin. Berdasarkan data Kementerian Peperangan Israel pada 2022, 56 pemukim Zionis juga tewas, yang merupakan jumlah tertinggi sejak 2018. Jumlah pemukim Zionis yang tewas pada tahun 2018 tercatat hanya 71 orang. Statistik resmi korban tentara Israel sejak tahun 1860 adalah 24.213 orang. Para korban termasuk mereka yang tewas dalam operasi Palestina, operasi tentara Israel, operasi Shabak dan juga Mossad, serta operasi polisi dan juga pasukan yang bertugas di penjara atau anggota geng rahasia yang dikenal sebagai Brigade Yahudi. Meskipun tak diungkap oleh media Israel, namun catatan ini akhirnya muncul. Tak hanya pasukan Palestina menjadi korban, namun tentara Israel diam-diam juga mempunyai banyak korban di pihaknya. Tiga warga Israel terluka dan jadi korban tertembak di Tel Aviv oleh serangan perlawanan Palestina. 3 orang menjadi korban dalam penembakan di dekat sebuah kafe di pusat Tel Aviv, Israel pada Kamis kemarin. Tepatnya terjadi pada Kamis malam. Polisi menyatakan jika penyerang berasal dari Palestina dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di luar kafe di sudut jalan Dizengoff dan jalan Ben Gurion, daerah yang biasanya ramai pada Kamis malam. Dia kemudian melarikan diri dari tempat kejadian sambil menembaki orang lain di daerah tersebut sebagai bentuk pembalasan. Seorang korban dalam kondisi kritis tetapi stabil setelah menjalani operasi dan terus masih berjuang untuk hidupnya. Layanan ambulans Magen David Adom menyebutkan bahwa 2 lainnya masing-masing dalam kondisi yang sangat serius. Polisi juga mengatakan mereka menganggap penembakan itu sebagai aksi teror. Rekaman yang beredar menunjukkan seorang pria berjaket hitam berjalan cepat di belakang 3 pria sebelum mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan ke arah mereka dari jarak dekat. Dia kemudian terlihat mencoba melarikan diri saat pengunjung kafe panik mencari perlindungan. Pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Mutashalah Al-Kawaja yang berusia 23 tahun. Seorang Palestina dari kota Niil di tepi barat yang telah 2 kali dipenjara Israel dan tidak jera terus melawan. Sementara itu, kelompok Hamas yang berkuasa di jalur Gaza mengaku bahwa Al-Kawaja adalah anggota sayap bersenjatanya. Dia tidak memiliki izin masuk ke Israel ketika melancarkan penembakan itu, namun dia melakukannya dengan sukarela. Hamas menggarisbawahi bahwa penembakan yang dilakukan Al-Kawaja merupakan respon alami terhadap serangan militer Israel yang mematikan baru-baru ini di tepi barat. Kepala Polisi Israel Kobi Sabtai mengatakan bahwa reaksi cepat dari orang-orang bersenjata mencegah situasi yang jauh lebih buruk.
Menegangkan aksi saling serang roket Israel versus Jihad Islam Palestina. Puluhan roket ditembakkan dari wilayah Gaza ke Israel pada Jumat malam. Aksi kekerasan terbaru merupakan pertikaian paling serius antara Israel dan Gaza. Hanya dalam waktu setahun, militer Israel memperingatkan bahwa operasi terbaru dengan nama Sunday Breaking Dawn dapat berlangsung selama sepekan. Sebelumnya, sirine peringatan rudal terus terdengar di kota Israel pada hari Sabtu. Di tengah lebih banyak laporan adanya serangan udara di Gaza yang diklaim Israel untuk menargetkan kelompok militan PIJ. Namun sejauh ini, Hamas, kelompok militer terbesar di wilayah itu, memiliki ideologi serupa dengan kelompok Jihad Islam, sering mengkoordinasikan tindakannya dengan kelompok itu. Tampaknya tidak menembakkan senjata roketnya yang berukuran besar. Akibatnya tidak ada laporan serangan udara Israel yang menargetkan kelompok Hamas. Hamas mengeluarkan pernyataan keras pada hari Jumat malam mengatakan bahwa kelompok perlawanan telah bersatu. Bagaimanapun, kehidupan di wilayah Palestina jauh lebih sulit dalam sepekan terakhir setelah Israel menutup penyeberangannya dengan Gaza. Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran bahwa kelompok Jihad Islam akan membalas penangkapan salah satu pemimpinnya di wilayah utara tepi barat. Perhitungan kelompok Hamas dapat berubah jika misalnya korban tewas warga sipil di Gaza meningkat. Siapakah kelompok Jihad Islam Palestina? PIJ yang merupakan salah satu kelompok militan terkuat yang beroperasi didukung oleh Iran dan bermarkas di ibu kota Suriah, Damaskus. Kelompok ini bertanggung jawab atas banyak serangan, termasuk tembakan roket dan penembakan terhadap Israel pada November 2019. Israel dan PIJ terlibat dalam konflik 5 hari setelah aksi pembunuhan oleh Israel terhadap seorang komandan PIJ yang menurut Israel telah merencanakan serangan yang akan segera terjadi. Aksi kekerasan tersebut menyebabkan 34 warga Palestina tewas, 111 terluka, sementara 63 warga Israel membutuhkan perawatan medis.